Pada malam ke-1008, Syahrazad melanjutkan kisahnya, membawa Raja Syahriar ke dalam dunia petualangan yang tak kalah menarik dari malam-malam sebelumnya. Kisah malam ke-1008, pedagang yang terjebak di pulau misterius. Pada suatu masa, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Harun, yang dikenal sebagai orang yang cerdik dan berani. Dia memiliki kapal besar yang digunakan untuk berdagang ke berbagai negeri yang jauh. Suatu hari, Harun memutuskan untuk berlayar lebih jauh daripada biasanya, dengan harapan menemukan tanah baru yang akan memberinya lebih banyak kekayaan. Setelah berbulan-bulan mengarungi lautan, Harun dan awak kapalnya melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Pulau itu tampak sangat indah dengan pepohonan hijau dan pantai berpasir putih. Ini pasti pulau yang kaya dan belum ditemukan, pikir Harun penuh semangat. Dia segera memerintahkan kapalnya untuk berlabuh di pulau tersebut. Misteri pulau yang indah. Setelah mendarat, Harun dan anak buahnya menjelajahi pulau itu. Mereka menemukan buah-buahan yang lezat, air tawar yang melimpah, dan cuaca yang sejuk. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah gua besar di tengah pulau. Di pintu gua itu terdapat ukiran-ukiran aneh dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Sepertinya gua ini menyimpan rahasia besar, ujar Harun kepada anak buahnya. Mari kita masuk dan lihat apa yang ada di dalamnya. Mereka pun memasuki gua itu dengan hati-hati. Di dalam, mereka menemukan harta karun yang luar biasa banyaknya. Emas, perak, permata, dan perhiasan berharga yang berkilauan di bawah sinar obor. Mata Harun bersinar penuh kegembiraan. Kita akan menjadi kaya raya, katanya. Namun, saat mereka hendak mengambil harta itu, gua tiba-tiba berguncang hebat. Dari bayangan, muncul seorang makhluk raksasa dengan mata merah menyala. Siapa yang berani mengganggu tempat istirahatku? Suara makhluk itu menggelegar. Ini adalah pulauku, dan siapapun yang datang tanpa izinku akan menerima hukuman. Harun dan makhluk raksasa. Harun dan anak buahnya sangat ketakutan. Namun Harun dengan kecerdikannya mencoba menenangkan makhluk raksasa itu. Maafkan kami, wahai makhluk yang agung, kata Harun dengan sopan. Kami tidak tahu bahwa pulau ini milikmu. Kami datang ke sini hanya untuk mencari tempat beristirahat dan menemukan air segar. Kami tidak berniat mencuri hartamu. Makhluk raksasa itu menatap Harun dengan mata yang menyala. Aku bisa merasakan kejujuranmu, katanya. Namun, kalian telah mengganggu ketenanganku. Sebagai hukuman, kalian tidak akan bisa meninggalkan pulau ini kecuali kalian menyelesaikan tugas yang akan kuberikan. Harun merasa sedikit lega bahwa mereka tidak langsung dihukum mati. Apa tugas yang harus kami lakukan, wahai makhluk besar? Tanyanya. Raksasa itu menjawab, di dasar pulau ini, ada sebuah mata air yang sangat berharga. Airnya memiliki kekuatan ajaib yang bisa memberikan kehidupan abadi. Namun, mata air itu dijaga oleh makhluk yang lebih kuat dariku, seekor naga api. Jika kalian bisa mengambil setetes air dari mata air itu dan membawanya ke hadapanku, aku akan membiarkan kalian pergi dengan harta karunku. Perjalanan menuju mata air Harun dan anak buahnya, meski penuh ketakutan, menerima tantangan itu. Mereka memulai perjalanan menuju pusat pulau, di mana mereka harus melewati banyak rintangan dan jebakan alami. Jalan menuju mata air dipenuhi dengan pohon-pohon berduri, sungai deras, dan jurang yang dalam. Setelah beberapa hari perjalanan penuh bahaya, mereka akhirnya tiba di sebuah gua lain yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang pertama. Di dalam gua itulah mata air ajaib berada, tetapi naga api yang dijanjikan sang raksasa sedang berdiam di depannya. Napasnya mengeluarkan asap tebal dan kobaran api. Pertarungan melawan naga api. Harun tahu bahwa mereka tidak mungkin melawan naga itu secara langsung. Namun, dia tidak kehilangan akal. Dia menyuruh anak buahnya mengumpulkan cabang-cabang pohon dan daun yang basah dari hutan, kemudian membuat jebakan sederhana. Saat malam tiba dan naga itu tertidur, mereka mendekatinya dengan hati-hati. Dengan trik cerdik, Harun menaruh daun-daun basah di dekat naga untuk membuat asap tebal, lalu dengan cepat memanjat dinding gua untuk mencapai mata air. Meskipun naga itu mulai terbangun karena terganggu oleh asap, Harun berhasil mengambil sebotol kecil air dari mata air ajaib tersebut sebelum naga itu bisa menyerangnya. Dengan air ajaib di tangannya, Harun dan anak buahnya berlari secepat mungkin, meninggalkan gua sebelum naga itu bisa mengejar mereka. Mereka kembali ke makhluk raksasa yang menunggu di gua pertama. Akhir yang mengejutkan. Ketika Harun memberikan air dari mata air itu kepada raksasa, makhluk itu menatap botol kecil tersebut dengan penuh kekaguman.
Kalian telah berhasil, kata raksasa itu. Aku adalah makhluk yang terkutuk untuk menjaga pulau ini selamanya. Namun, dengan air ini, kutukanku akan berakhir. Raksasa itu meminum air tersebut, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi manusia biasa. Aku adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi raksasa karena keserakahanku. Terima kasih kepada kalian, kutukanku telah terangkat. Sebagai balasannya, kalian bisa mengambil semua harta yang ada di gua ini dan pulang dengan selamat. Harun dan anak buahnya sangat bersyukur. Mereka mengisi kapal mereka dengan emas dan perhiasan, lalu berlayar kembali ke negeri mereka. Harun tidak hanya kembali sebagai pedagang terkaya di dunia, tetapi juga sebagai pahlawan yang berhasil mengatasi ujian yang luar biasa. Syahrazad mengakhiri kisah malam ke Sadrulblam dengan senyuman. Raja Syahriar yang terpesona oleh cerita penuh petualangan dan kecerdikan Harun menantikan kelanjutan kisah berikutnya dengan antusias.